Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumuhi amin ya rabbal alamin. Jika lana berpadikan anak boleh terima, nak boleh, tujuh boleh. Oh ya, yang boleh, tujuh boleh. Badan ada pun dan ada pun boleh. Baris 12, halaman 12 baris 12 dari akhir. Dan ada pun orang yang bergantung, yakni yang tiada berani bergantung, yakni yang tiada berani dan tiada tawakal. Nyo masalah perkara awal yang berupa rezeki yang diberi. Awal rintangan dalam berbuat ibadah. Yang pertama adalah persoalan rezeki. Maka persoalan mencari rezeki itu persoalan yang paling besar dalam kehidupan kita, yang menjadi penghalang dalam taat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kelompokkan manusia macam-macam dalam mencari rezeki. Ada kala mereka yang berani, ada kala mereka yang tidak berani. Yang berani seolah-olah mengandalkan kemampuannya. Bagi gereja, anak mau berarti anak tawakal, anak yang tawakal, anak yang hikmah model ini, yaitu bergantung kepada kemana, yakni tiada berani dan tiada tawakal. Yang amat dhaif ada ia selama-lamanya antara anak-anak dan takut dan antara berani. Ragu-ragu dalam berusaha. Ini ragu-ragu dalam berusaha pun menjadi penghalang. Dan usaha maka dia terpurgo, terkurangi hasil, terkurangi macam-macam. Oh, anak dan usaha, takut rupanya kadang-kadang itu menjadi penghalang. Kenapa? Sibuk dan coba meminta rezeki, hanya juga menjadi penghalang. Ragu-ragu juga meminta rezeki, dia juga menjadi penghalang. Bukan begitu. Karena apa sebenarnya? Karena anak tawakal. Padahal yang kira anak tawakal, kunci ke tawakal jadi begitu. Dikira ada kaitan dengan tawakal kepada Allah Taala, insya Allah, yang hanya jadi penghalang dalam berbuat ibadah dengan persoalan mencari rezeki. Cari rezeki, cari laju, tapi hati bergantung kepada Allah Taala. Sebab tawakal ini kenangan cara adalah tawakal berserah hati kepada Allah, bergantung hati kepada Allah, berharap hati kepada Allah Taala. Walaupun usaha ini kita sibuk dalam mengurus dengan pekerjaan mencari rezeki, tapi ini kelompok yang selanjutnya manusia berlebihan, tawakal punhana yang amat dhaif adanya selama-lamanya antara anak-anak dan ragu-ragu antara berani. Nah, ini yang berhasil sih. Jadi jangankan untuk persoalan akhirat, persoalan dunia dalam hal mencari rezeki, apabila ragu-ragu berhasil sih. Kalau bukan, ya kalau untuk maknanya. Kalau berada ada belakang, ya seperti pokoknya ragu-ragu lah. Hanya ragu-ragu dengan ini masalah, karena hasil. Ada untuk akhirat lagi nanti dan takut dan singkat dan berjenang, ya itu yang dihantui perasaan-perasaan manusia. Hana
mengintai-intai akan barang yang datang daripada tuannya, tiada hampir daripada demikian duduknya itu. Jadinya juga seperti ayam juga. Daripada yang ini maksudnya ayam dalam kurungan, lagi manuk dalam buku, manuk dalam cinta, manuk dalam kurungan, dalam cerkap. Cuma ini mengintai-intai akan barang yang datang daripada tuannya. Cuma preh-preh terko saja. Ini beli-beli ini. Yang kita tidak dapat berbuat banyak. Menang tidak dia punya ragu-ragu. Ini jangankan untuk akhirat ya. Ragu-ragu dalam bab dunia mana berbuat sih? Hanya sepenuh hati. Jadi di keberhasilan yang hanya sepenuh hati. Maka itu kerja kata yang sepenuh hati. Ini juga persoalan mencari rezeki yang akan berhasil dalam mencari rezeki. Ini kan menjadi penghalang untuk mencari rezeki. Ini lagi modernnya menjadi penghalang. Lalu hanya untuk ibadah. Yang padahal yang kita bukannya kan menjadi penghalang untuk hanya meminta rezeki yang kita bukan. Mencari rezeki itu adalah menjadi penghalang hanya dalam berbuat ibadah. Cuma ini cara mencari rezeki tersebut macam model manusia. Nah yang manusia mengandalkan kekuatannya. Nah yang manusia setelah dia bersemangat tapi dia ditawakal. Nah yang manusia penuh dalam keraguan. Ragu-ragu tetapi manusianya. Nah yang kedua keluhan itu cita-cita. Jangan tahu keadaan dunia cita-cita. Nah yang ragu-ragu jadi calon. Mencalonkan diri. Ragu-ragu jadi benarnya. Diri kita itu kan ragu-ragu. Berbeda ragu kita itu. Ragu-ragu. Nah ini juga suatu perbandingan. Yang adalah ragu-ragu lagi bukan bagaimana dalam hubungan pekerjaannya hanya menanti peluangnya. Preh-preh kita ya. Yang lagi yang model tiada hampir daripada demikian duduknya itu tempat tercapai tinggi pekerjaan. Yang menargetkan ini hanya harapan untuk mendapat kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar, tempat duduk yang tinggi. Artinya hamrupa menyebab seorang usaha anak sukses usaha lagi. Ramu sabi, laku luar tak bukan boleh. Takkan cepri luar yang modal cukup dia mati, takut gagal panen. Pokoknya besar tapi kan boleh. Hanya semangat usaha dan putus citanya. Nah, ini cita-cita yang kuat. Jika putus cita-cita hamba hasil. Dan dia ada hampir menjaga ia akan pekerjaan yang mulia-mulia. Mana dia hampir menjaga hampir di bab pekerjaan yang mulia-mulia. Itu lagi belum tentang ibadah ini berhenti juga. Karena persoalan rezeki maka akan berhenti perbuatan ibadah kita. Tiada adakah pekerjaan yang mulia. Maka jika ia menyengaja akan dia, maka tiada hampir didapatnya dan tiada sempurna baginya. Apabila pun jigarinya ilakukan diteruskan dalam badan lagu nyuhan maksimal, han sempurna, han didapatkan sebagaimana mestinya. Yang berkata tiada sempurna baginya yang demikian itu. Tiadakah kita lihat orang yang mempunyai cita-cita itu daripada abna kuliah, tiada ucapan mereka itu akan martabat yang besar-besar dan mansilah yang indah-indah, melainkan dengan memutuskan hati mereka itu daripada diri mereka itu dan harta mereka itu dan ahli mereka itu. Hati coba perhatikan mereka juga. Lagi abna kuliah, mana abna kuliahnya urung yang sibuk urusan dunia, anak-anak dunia, abna kuliah anak-anaknya, bukan abna akhirat. Urung yang sibuk urusan dunia itu abna dunia, anak dunia. Urung yang sibuk urusan akhirat itu abna akhirat. Coba perhatikan urung yang sibuk urusan dunia mereka. Tiadakah engkau lihat orang yang mempunyai cita-cita itu yang ruh daripada abna dunia, yang tiada mencapai mereka itu akan martabat yang besar-besar dan mansilah yang indah-indah, melainkan dengan memutuskan hati mereka itu. Mana memutuskan hati berkata pasti dalam berjasa dalam hati itu cita-cita yang kuat yang besar belum tercapai coba yang kita inginkan. Jadi itu bukan suatu perbandingan lah. Coba kita perhatikan urung-urung yang terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yang urungnya mampu berada yang besar, kita urusan dunia dan kedudukan yang tinggi yang indah, melainkan dengan memutuskan hati mereka itu. Mana memutuskan dengan memastikan hati, mengkatak cita-cita yang kuat diri mereka itu dan harta mereka dan ahli mereka. Apabila agaknya jadi pengusaha
akan dikerjakan pekerjaan yang besar-besar, yang besar-besarnya. Hana ieu tempuh bahaya yang besar. Hana ieu. Yang bahwa dulu kita juga mah kita ingin menjadi orang besar dalam urusan dunia, dalam dagang, dalam usaha, maka tentu saja harus berani menanggung risiko. Seperti masuklah ia, dan contoh, berani mengambil risikonya. Seperti masuklah ia di dalam berbunuh-bunuhan, di dalam perang. Yang menang itu, yang bertugas silat, itu ingin mendapat kemenangan, ingin merokok pahala syahid. Sebab perangnya itu perbandingan tidak. Untuk mendapat pahala syahid kan harus berani berperang. Untuk mendapatkan titel ulung yang mulia dalam pandangan Allah Ta'ala karena jadi syuhada, kan harus berani untuk melakukan berperang. Mana anda dapat masuklah dalam berbunuh-bunuhan dalam perang dan dipukulnya akan segala sepunya. Dipukulnya berani. Baiknya waktu ada pemusuh pikaya ada darah kaya macam berbuat pahala raya. Yang contoh deh. Jadi kita tak semua pandang wah besar. Ada kalanya kerjaan, ada kalanya kebinasaan, ada kalanya hidup menang juga, dan ada kalanya kebinasaan. Artinya ada kalanya dia yang membunuh orang lain, dan ada kalanya orang lain yang akan membunuh dia. Hingga hasil bagi mereka itu martabat kerjaan, hingga hasil mereka itu martabat daripada pekerjaan yang mereka lakukan. Dan tambahkan perintahnya, artinya mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia taklifkan, apa yang dia inginkan. Ini sebagai contoh supaya kita menjadi orang syahid, supaya kita merokok pada syahid. Tentu saja harus berani berperang. Supaya kita juga akan mendapatkan laba yang besar, tentu saja mudah dan berani. Kemasalah itu risiko, berani dan dalam berbuat, dan berani dalam bertanggung jawab menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Hanya insya Allah berhasil. Hanya bukan persoalan persoalan dunia macam juga. Pulau persoalan akhirat. Bagi orang ingin menjadi orang dekat dengan Allah Taala, berani mereka itu menanggung segala sesuatu keupayaan dalam berbuat ibadah, yaitu puasa, puasa sunnah, ataupun hana-hana rutin dalam membaca Al-Quran, rutin dalam bangun tengah malam, berkhalwat, bersuluk dan sebagainya. Ini kan riadah-riadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Supaya dia berarti hektar dulunya, hektar bukannya, yang betul lagi. Yang perlu mereka tahu, hektar bak duduk yang fokus saja di pulau timur mana, pokoknya benar untuk baca istighfar, berkeluarga, selalu berkeluarga, yang banyak surat-surat penting tapi berbaca. Yang hadap belum harus hasil dari dekat dengan Tuhan dalam ibadah. Ini sebagai contoh. Yang benar juga suatu perbandingan. Dan yang ke, hanya fokus dia menang, hanya katakan semangat yang kuat dalam hal ibadah mulainya. Makanya, kurang berhasil dalam hal ibadah. Menang di hidupmu yang dapat pokoknya. Persoalan menjaga rezeki dia. Dan dikatakan orang bagi Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Ada orang berkata bagi Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, tatkala ia mendidik kepada dua askar pada hari Siffin, di saat ia mendidik kepada dua askar, mendidik kepada dua askar saat dipertemukan dua pasukan yang akan terjadi peperangan. Askar itu pasukan. Di saat akan terjadi peperangan karena akan berhadapan dua pasukan pada hari Siffin. Siffin nama peperangan. Peperangan Siffin, yaitu peperangan Uhud, perang Badar, perang Siffin. Nama peperangan saat terjadi peperangan Siffin katanya gekun dan Muawiyah. Hanya kan masing-masing kelompok ini kan memberi semangat kepada pasukannya masing-masing. Gekun barang siapa hendak berkendak kepada martabat yang tinggi, yang tiada menghirau-hiraukan dengan pekerjaan kebinasaan dan yang besar-besar. Seberang kata orang ingin mendapatkan derajat yang besar, nyatanya maknanya itu. Seberang kata orang dari kanya ingin menjadi pahlawan, menjadi syuhada, mendapatkan pahala syahid, yang tentu saja, maka dia itu akan berani menanggung risikonya. Mereka itu akan berani kalah, berani mati, dan kemudian dia beri semangat. Kalau yang beri semangat, cukup jaya mewakili berhadapan dua pasukan, mereka itu akan lari daripada medan peperangan. Sehingga oleh Muawiyah memberi semangat. Yang
sebagai contoh juga, yaitu mengucapkan lagi berarti nyawa jadi taruhannya apabila kita menginginkan pahala syahid, menjadi orang-orang yang syahid, syuhada. Nah, ini kata Bob, harus berani. Maknanya, ini kan persoalan akhirnya. Dan adapun saudara yang berikutnya, saudara pengusaha besar yang mengerjakan mereka itu pekerjaan. Nah, mereka itu mengerjakan pekerjaannya, barang dagangannya itu banyak. Udahkan urung-urung yang berbelanja padanya itu banyak. Tiada takut kebinasaan di darat dan di laut, dan dilontarnya akan dirinya mereka itu dan harta mereka itu pada tempat yang memutuskan masyriknya atau maghribnya. Jadi seperti saudara-saudara besar, urung-urungnya akan membawa barang-barang yang banyak yang ingin diperjualbelikan untuk mendapatkan laba yang besar. Mereka itu tidak takut ke dalam menghadapi kesusahan di darat ataupun di laut. Apabila perjalanan tersebut baik ditempuh lewat darat, mereka itu akan mengambil risiko dengan perampokan macam-macam, begal dan sebagainya. Menanti yaitu di laut, apabila perjalanan laut kurung jauh ke bujak laut, juga barang-barang dagangan dulu dari Arab ke Aceh, Indonesia, dari Tanzania, mulai Indonesia. Berarti mereka itu juga dan dilontarnya akan dirinya mereka itu. Mana dilontarkannya, dicampakkannya mereka itu dalam menghadapi persoalan-persoalan besar. Karena dihiraukan. Pokoknya demi untuk mendapatkan laba. Kadang-kadang nyawa jadi taruhannya. Laut taruh boleh. Kayak Mekah, kayak barang nyawanya. Karena dia laut gembur nanti. Kadang-kadang habis bahan. Membaca kamu barang rokok. Kadang-kadang dia pengen menjalur laut. Rezeki laut. Ya kadang-kadang apa yang rezeki itu? Karam mau kapal-kapal. Kadang-kadang pokoknya demi mendapatkan yang lainnya yang diharapkan, tentu saja harus berani berbuat. Mencampakkan dirinya mereka itu dan harta mereka itu pada tempat memutuskan masyriknya dan maghribnya. Jadi kadang-kadang barang bawaan tersebut dibawa walaupun untuk masyrik arah timur, arah barat, pokoknya yang mereka siap menghadapi apapun yang akan terjadi demi mengharapkan pahala besar. Menunggu dari wadah kegalakan dan damai surga. Terus siap, tentu saja siap mengorbankan tenaga, siap mengorbankan kelalaian, kemalasan untuk fokus kepada ibadah, ilmu, amal. Amal pun harus fokus. Jadi gunanya walaupun hanya dia tapi rutin ibadah yang saya kerjakan. Itu yang fokus umpamanya ni sudah upayakan bukan cara betul, tahu boleh. Semua yang lupa ada di tiga ini. Jadi upayakannya. Jika orang ini berbuka dengan pun bahkan yang benar target dia. Nyo berjalan menyamiti tiga ini betul lagi. Menyofarku jika tepat boleh. Hanya untuk sunat dan untuk banyak. Hanya dalam sehari semalam upayakan guna mengucapkan istighfar 50 tak upayakan pejabat kecil. Ada pertimbangan itu kita berhenti setelah salat fardu setelah. Hanya lagi yang benar target benar menerima perintah harap mengampunan Allah dan harap pahala lagi kepada Allah dan harap juga Allah. Katakanlah dengan kamu ke istana, ya kan? Juga ke istana, ya tentu saja adalah ongkosnya itu besar. Kali hotel berbintang, apa ya hotel mewah, tentu saja ongkos sewanya banyak. Yang mana tidak? Ingin mendapatkan laba yang besar dalam dagangan usaha ini, tentu saja harus berani mengeluarkan modal yang besar pula. Hanya juga suatu perbandingan itu. Itu berani mereka itu pada tempat memutuskan masyriknya ataupun maghribnya dan menetapkan masyrik arah timur, maghrib arah barat. Hanya mau pedulikan apapun risikonya, tetap dia akan berjalan baik dari arah timur ataupun dari arah barat demi untuk mendapatkan laba yang besar perbandingan dan menetapkan diri mereka itu atas salah satu daripada dua pekerjaan. Tetap lagi yang dia maksudkan, tetap berjalan. Dua pekerjaan, ada kalanya keluar dan ada kalanya hasil laba. Dua pekerjaan menyokong mati padanya, tapi mendapat laba yang besar. Lagi yang menyokong mati di medan perang, tapi mendapat
semangat yang kuat bertanya buatnya. Mau menyulap-lapai lemah tapi mau berhasil dia. Ya, lemah dan anak-anak berhasil. Dia mau usahanya mereka itu urusan akhirat. Kan? Ada kalanya luput orang yang berarti hanya ada luput roh. Dan ada kalanya hasil apa? Ipa ulung juga alun ulung dalam kerja kalau perlu baca. Dengan mengharap saudara-saudara dari Arab itu. Hanya ikutnya bagi dakwah. Hanya ikutnya bagi apa barang-barang itu dagangan-dagangan barang-dagangan. Barang dan tidak dakwah. Sehingga berhasil tiba oleh Islam dia. Ini kan keberhasilan sendiri. Yang kedua Islam hingga hasil bagi mereka itu dengan demikian itu tiap-tiap dakwah yang amat besar. Sehingga hasil terhadap ilmu yang lagi dan cita-cita itu, yaitu cita-cita agak laut-laut, demikian apa barang dagangannya, yang akan mendapatkan laba yang besar dan harta yang amat jasir, gantungan yang indah-indah. Mereka itu akan mendapatkan laba yang besar, mendapatkan laba yang banyak, di mana amat jasirnya bisa, artinya mumpung laba diraya, laba di gantungan yang indah-indah, juga akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan yang mulia-mulia, yang indah-indah akan berhasil. Hanya bagi ulul yang kuat dalam dagangan berani. Lagi kita nyukani barang yang gede, banyak ketika kita mau cukup hotel apa, insyaallah hujan karena apa lebaran sadarnya. Adapun orang pekannya maksudnya ulul yang kecil-kecilan usaha. Karena banyak gede tapi modal yang punya. Orang pekan yang yaitu dhaif artinya tipis tikanya. Kan hal usaha tapi dah karena kuat lalu ni. Ada jumpa ibu kalau orang itu boleh nak kiosnya kalau benar. Ini bukan orang pekan yang dhaif artinya menyuruh saudara besar yang kadang-kadang apa yang dia juga mungkin mana dia untuk tanya dia orang kedai apa sih itu rumah kainan. Dia usaha kecil-kecilan gitu. Dia ada kecil-kecilan di menyertai istiqamah tu, insyaallah akan jadi besar-besar lagi. Karena ingat air itu akan melimpah ruah dan menjadi air buah yang besar. Dia adalah kumpulan daripada titik-titik air. Titik-titik cuma bertahun-tahun berkumpul, berpuluh-puluh tahun berkumpul, ratusan bahkan ribuan tahun, maka akan jadi air buah besar. Menanti dari dalam usaha. Untuk kecil-kecil kadang-kadang hanya memang pengurusan baksi yang semestinya jik hebat kita itu yang dimulai. Walaupun BO rezeki yang kecil yang mengalir itu yang apabila dikumpulkan insyaallah luar biasa. Yang banyak ilmunya menanti ilmu ke urutnya kecil-kecilan usahanya. Akhirnya menanti rutin kita mampu untuk perbandingan saya bicara dalam dunia untuk perbandingan. Punya wajah dan yang rata-rata berhasil dari dunia dunia ikut dia sukses dalam usaha dan tempat tinggal di rumah dia kita karena hemat kita jadi akhirat menanti ya nampak menanti tak kuat tak cari amal untuk akhirat dia tinggal di dunia berhasil akhirat juga lepas sukses. Maknanya itu buka perbandingan dengan saudara ulung yang lain pun, yaitu ulung yang lain hatinya tipis tidaknya tiada hampir meninggalkan hati daripada gantungannya daripada dirinya dan hartanya. Tiada hampir meninggalkan hati cita-cita maksudnya daripada ketergantungan pada dirinya dan pada hartanya. Yang kadang-kadang dulu anak tua, kadang-kadang ingin meninggalkan, kadang-kadang melakukan, pokoknya semacam manusia yang memang cita-citanya dirinya dan hartanya. Maka adalah ia yaitu daripada rumahnya kepada nyumpukan kepada dikenannya sepanjang umurnya cukupan jadi berangkat dari rumah ke pekan ke tempat ia berusaha sepanjang umurnya dan tiada siapa ia kepada martabat yang mulia-mulia seperti kerjaan itu. Kadang-kadang anak usaha hidup kecil-kecilannya yang hanya suka mampu hanya terpanjang sampai tua tu anak dulu lah ke makan tapi untuk jadi dan tiada pula kepada apa yang besar kepada apa yang lain seperti saudara yang membuangkan dirinya dan hartanya lagi
lewat tidak ada usaha. Itu boleh. Ini cara Allah terserah Allah. Tapi cara kita orang yang kita berdoa bahwa apa jadi maka kita makan asbab, lakukanlah sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Yang kedua kedai, yang berurung nanti deh. Jauh dah, jauh orang yang ilmu dalam takut, dalam takut kita. Jadi ilmu dalam ini dalam itu pada yang naik melalui nama budaya dan sebagainya itu kan berarti sebab-sebab untuk rezeki kita ni. Ini sebagai contoh-contoh menantu kita upayakan kita pada pendapat kita Allah dan salat jamaah itikad mesti hadir majelis-majelis ilmu, zikir dan sebagainya. Kadang-kadang sehingga kami sini akan mendapat apa besar dia. Yang baru juga perbandingan ceritanya supaya dengan perbandingan tersebut tadi Allah ceritanya upaya berdoa tadi Allah untuk mengumpulkan harta akhirat. Lagi kata Allah mengumpulkan harta ini harta akhirat pahala ini hartanya jika harta yang kita kumpulkan ini